Berikutnya ini adalah cara bagaimana untuk mendistribusikan materi kita kepada siswa atau peserta didik yang ada di kelas kita. Caranya seperti apa? Langsung aja kita ke TKP. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi yang pertama adalah membuat kelas, kemudian membagikan kelas sampai di siswa atau peserta didik bisa bergabung dalam kelas di Google Classroom. Berikutnya ini adalah cara bagaimana untuk mendistribusikan materi kita kepada siswa atau peserta didik yang ada di kelas kita. Caranya seperti apa? Langsung aja kita ke TKP. Caranya seperti apa? Langsung aja kita ke TKP ya, Bapak Ibu. Kita sudah ada di sini kelas 6A tadi. Baik, kita buka lagi, klik. Setelah muncul seperti ini, kita sudah masuk di kelas ini, maka kita akan bersiap memberikan materi yang kita pilih dari tugas kelas dari sini ya. Bagian ini saya besarkan. Ini kita pilih di bagian ini, tugas kelas. Setelah itu kita akan membuat topik dulu. Topik di sini buat, kemudian bikin topik di bawah ini. Nah ini kita pilih. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita akan menuliskan topik utama pada bagian ini adalah perkembangbiakan. Sebagai contoh saja, perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian tambahkan ya, perkembangbiakan makhluk hidup, langsung jadi di sini. Baik. Ini setelah jadi, misalnya kita mau bikin lagi topik satu lagi. Topiknya itu ini aja sebagai contoh saja Bapak Ibu. Misalnya reproduksi. Nah, ini bagian ini kita bisa menarik lalu melepas tugas kelas. Nah, ini bisa ditukar-tukar ini antara satu dengan lainnya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Misalnya kita mau hapus dulu deh yang ini, kita hapus dulu, bisa dari sini. Untuk ganti nama bisa diedit ya dengan cara menu-menu yang ada di sini. Kita bisa pilih, misalnya kita ganti namanya, kita menghapus, bahkan mensalin, mengcopy ya, seperti itu. Kita hapus saja, kita hapus, kita gunakan yang satu ini, perkembangbiakan makhluk hidup. Setelah ini kita buat, maka kita akan isi lagi sebagai materinya. Materi kita akan upload di sini. Nah, di sini, oke, memposting sekarang. Oke. Judulnya, kita mau judul apa nih? Misalkan tadi yang judul besarnya, topiknya itu adalah perkembangan makhluk hidup. Materi yang akan diberikan sebagai contoh perkembangbiakan pada manusia. Deskripsinya pada bagian ini akan dipelajari dengan jelas tentang perkembangan pada manusia. Misalnya sebagai contoh seperti ini. Setelah ini sudah selesai, kita bisa tambahkan file atau materi yang akan kita berikan kepada peserta didik dengan cara memencet di bagian ini, tambahkan ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberikan materi beragam. Bisa kita ambil dari Google Drive. Google Drive itu adalah fasilitas dari Google. Ketika kita punya akun, maka kita otomatis diberi kesempatan menggunakan Google Drive.
memiliki Google Drive penyimpanan awan atau flash disk, tetapi dalam bentuk awan. Kita masuknya hanya dengan menggunakan login Google saja, dan kapasitasnya lumayan besar, sekitar 15 GB. Kita bisa gunakan itu. Termasuk tugas-tugas yang ada di Google Classroom ini nanti akan tersimpan dalam Google Drive, penyimpanan awan dari miliknya Google. Kita bisa simpan situ, kemudian kita bisa ambil lagi, terus bisa gunakan berkali-kali seperti itu, di mana saja, kapan saja, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kemudian kita juga bisa menggunakan link. Nah, bagian ini kita bisa misalnya kita mau ngasih nih contoh soal cerita gitu dalam blognya tertentu atau website tertentu, kita bisa linkkan ke bagian ini seperti itu. Nah, ini kita bisa tambahkan link di sini, tinggal di copy kemudian paste di sini. Kemudian ada lagi file ini yang ada di komputer kita atau di flash disk kita bisa masukkan ke situ. Kemudian terakhir ada YouTube. YouTube juga seperti itu. Ketika ada pembelajaran dengan video yang lebih menarik, maka kita bisa gunakan itu untuk hanya mengambil linknya saja. Jadi tidak memerlukan kuota yang besar. Kita tidak menonton seperti itu. Atau kita bisa memilih juga pembelajaran di YouTube yang tidak terlalu besar. Misalnya 1 jam, 2 jam itu kan terlalu besar ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih materi-materi di YouTube itu yang sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu sekalian, dan tidak terlalu lama karena bisa membuat peserta didik jenuh seperti itu. Lalu kita akan memilih sebagai contoh untuk file yang ada di komputer, saya akan memilih tadi ya file. Kemudian kita pilih ya. Kita pilih ini yang dari Google Drive, tapi kalau kita mau upload kita pilih dari sini, kita browse, kita pilih sini. Kita tunggu. Nah, baik. Kebetulan ini materi saya letakkan di flash disk, maka saya cari ke flash disk, kemudian pilih mana ya? Misalnya ini ilmu pengetahuan alam tadi, bukunya atau materinya, PPT-nya atau PDF-nya bisa semua. Kita open, masuk. Tunggu beberapa saat, materi kita sedang di-upload ke dalam materi yang masuk ke dalam topik yang sudah kita buat tadi. Iya. Kita lihat. Sebentar. Ya, ini. Belum masuk, kita ulangi Bapak Ibu. Ya. Baik, kita sisipkan di sini. Ya, kita ulangi. Tadi sudah terupload di Google Drive-nya, baru kita sisipkan di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi pada saat proses penguploadan itu sudah masuk ke Google Drive kita, jadi sebagai penyimpanan awan. Kemudian kita tampilkan di sini dengan cara disisipkan tadi. Nah, baik. Setelah itu kita akan mencoba satu lagi materi, misalnya di YouTube ya. Saya akan membuka YouTube dulu. Tentunya di sini kita akan buka YouTube, youtube.com. Kemudian kita akan mencari, yang pasti sebelum kita berikan ke peserta didik, kita pelajari dulu Bapak Ibu ya, videonya kita lihat dulu gitu. Ini hanya sebagai contoh saja, misalnya pada manusia.
ini bisa sebagai contoh misalnya, karena di YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu video-video kreatif untuk pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Kita pilih, nah kita sudah pilih, ya. Kita bisa kopikan linknya di sini, copy. Kemudian kita kembali lagi ke Google Classroom tadi, kita pilih YouTube. Setelah itu linknya di copy paste, di sini, ditaruh di sini. Baik, kemudian setelah ini selesai, kita search ya di sini. Setelah ditelusuri ternyata ada, kita pilih, baru kita tambahkan di sini. Tambahkan, oke. Nah, jadi bahan ajar kita yang akan kita berikan kepada peserta didik sudah ada dua. Satu PDF dalam bentuk PDF untuk dibaca-baca, satu dalam bentuk video untuk ditonton gitu. Ini sebagai simulasi saja, sebagai contoh gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran hanya membutuhkan video saja, ya sudah, berarti kita hanya memberikan video. Yang pasti dalam proses transisi ini jangan terlalu banyak kita berikan materi-materi gitu ya, atau tugas-tugas yang banyak gitu. Setelah pembelajaran ini kita berikan tugas yang banyak, maka itu akan membuat jenuh peserta didik dan bosan, dan akhirnya dia akan memutuskan untuk belajar online tidak menyenangkan. Tapi sebetulnya belajar online itu kita yang menciptakan bagaimana belajar online itu yang menyenangkan, ramah, seperti itu. Setelah selesai, masih ada step terakhir, yaitu memposting. Bagian kanan, pojok kanan, kita pilih posting. Posting. Oke. Nah, ini kita lihat kembali lagi ke forum, kita akan melihat di sini. Nah, ini dia. Di bagian ini artinya saya sudah membuat, ya, artinya saya sudah membuat materi di sini, memposting, memposting materi baru, membiarkan manusia. Ini adalah di tampilan saya seperti ini. Lalu bagaimana kita akan melihat tampilan punya atau miliknya mahasiswa atau miliknya peserta didik? Kita akan lihat dari sini. Yang satunya saya akan buka. Ini dia. Nah, di sini kita akan melihat. Iya, di sini. Maka akan muncul juga di sini, kita akan buka. Nah, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran. Setelah kita memberikan materinya, peserta didik atau mahasiswa bisa mengikuti pelajaran di Google Classroom ini. Kemudian berikutnya bisa diberikan perintah bagi mahasiswa, bagi dosen, perintah dosen kepada peserta didik. Misalnya, peserta didik silakan dibaca, kemudian Anda membuat kesimpulan atau meresum dari sebuah materi yang sudah diberikan, seperti itu. Ini hanya sebuah contoh saja, gitu. Bapak Ibu bisa mencoba-coba, lebih banyak sekali yang Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.